Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pertama kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Kita hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutinan. Harapan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Semoga kita termasuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita alhamdulillah sampai di maqalah yang ke-13 dari bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawhi lailahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi wal maqalatu tsalitsah syurata, nasihat yang ke-13 dari Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri yang bunyinya kepada sudah disampaikan, "Alla adaba lahu la ilma lahu." Barang siapa yang tidak ada adab baginya, la ilma lahu, maka tidak ada ilmu baginya. Wa man la sabra lahu, dan barang siapa yang tidak ada kesabaran pada dirinya, la dinalahu, maka tidak ada agama baginya. Nah, itu yang kedua. Sekarang masuk pembahasan yang ketiga dari nasihat Hasan al-Basri. Wa man la wara'a lahu, dan barang siapa yang tidak ada sifat wara' padanya, anil maharimi, dari hal yang diharamkan, wasyubhati, dan yang syubhat. Syubhat itu sama-sama antara halal dan haram, tidak ada kejelasan, ya, sama-sama. Maka apabila tidak ada sifat wara baginya, la zulfa lahu, maka tidak ada derajat baginya. Aila martabata lahu, yakni tidak ada martabat, kedudukan, derajat, pangkat indallahi, di sisi Allah. Jadi kalau tidak ada sifat wara, maka tidak ada kedudukan di hadapan Allah. Wala qurbatahu, dan tidak ada kedekatan baginya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bunyi dari nasihat Hasan al-Basri yang ketiga, yang bagian daripada nasihat yang ke-13. Nasihat yang ke-13 karena bab sulasi, ya, di dalamnya itu ada 3 nasihat. Nah, nasihat yang ketiga tadi, barang siapa yang tidak ada sifat wara, ya, maka tidak ada derajat baginya di sisi Allah, dan tidak ada kedekatan baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wara itu apa? Begitu ya, peranan santri. Sifat wara itu apa? Wara itu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, termasuk yang sama, yang subhan. Wara, yang menahan diri. Jangankan yang subhan, yang haram saja dijauhi, gitu ya. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Nah, sifat wara itu sangat penting, karena pesan Rasulullah juga kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara, maka engkau akan menjadi seorang
sempurna ibadahnya. Jadi kunci untuk bisa kemudian kita baik ibadahnya, semangat ibadahnya, semangat beramal soleh, jangan sampai kemudian tidak ada sifat warok. Yang haram diterjang, yang subhat ada diterjang, yang haram diterjang, maka tidak ada warok. Nah, maka berbicara tentang sifat warok ini, ya, anak-anakku dan jamaah dan semua yang menyaksikan, ya, itu Imam Ghazali membagi menjadi 4 bagian terkait sifat warok. Nah, sifat warok kata beliau itu ada pertama warokul udul. Jadi yang pertama itu adalah warok, di mana warok udul itu di mana seseorang yang menjauhi dari yang haram yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang Allah haramkan dia jauhi. Itu tingkatan warok yang paling dasar. Ya, paling dasar. Warok dulu. Nah, tingkatan warok yang paling dasar ini semua orang harus punya sifat yang pertama ini. Semua yang diharamkan oleh Allah harus ditinggalkan. Contohnya apa kira-kira? Minuman keras haram, ditinggalkan. Mencuri haram, menipu, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya diharamkan oleh Allah udah jelas harus tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua ada wara'us sholihin. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Warnanya orang soleh. Apa itu? Yaitu menjauhi, tidak hanya sekedar yang diharamkan, tapi yang sama-sama juga dijauhi, yang subhan. Tidak ada kejelasan halal haramnya, itu harus dijauhi, ya, untuk menjaga keamanan, ya, untuk menjaga tidak sampai terjerumus kepada hal yang diharamkan, ya, karena dalam satu hadis ada itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sudah ada yang hafal hadis sampai ada ya, hadisnya ke-6 kalau nggak salah ya. Faman waqa'a subhani faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a bi subhani waqa'a fil harami kamra'i yaraha wal hima yushiku ayyartafi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna fi Allahi maha lim wa inna likulli jasadin mudghah, kan gitu ya. Nah, idza sawsa jasad qulub wa idza fasad jasad qulub ala wa hiya qalbu, gitu ya. Jadi sesungguhnya hal itu sudah jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada subhat, tidak jelas halal, tidak jelas haram. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga dari subhat, maka dia telah menjaga, ya, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, agamanya dan juga kehormatannya. Jadi kalau kita bisa menjaga dari yang subhat saja, berarti kita sudah menjaga dari agama dan kehormatan kita. Tapi kalau kita jatuh kepada yang namanya subhat, maka apa yang terjadi? Faqad waqa sulil faqad fil harami, maka kita akan terjerumus kepada hal yang diharamkan. Sampai Rasul menggambarkan, ya, seperti orang yang mengembala hewan ternak kepada daerah yang terlarang, ya, terus kemudian lambat laun, maka binatang ini akan masuk ke lahan, ke lokasi terlarang itu, ya. Lambat laun namanya juga binatang ternak yang nggak ngerti tiba-tiba di situ. Itu sampai digambarkan begitu. Ketika kita makan barang subhat, pakai barang subhat pun, kalau nggak kita hati bisa terjerumus kepada haram. Baik dari kulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja itu punya larangan, dan larangannya adalah yang diharamkan. Sehingga dalam jasad itu terdapat segumpal daging, jika dia baik, baik pula seluruh anggota tubuhnya. Jika dia buruk, buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wa yal qal,
itu maka yang kedua baru sholihin dari Maulana Ghazali, yaitu yang suka-suka harus dihindari. Apa biar dihindari? Maka ketika antum pakai sendal, jangan langsung tanya dulu yang punya, ya. Kalau langsung pakai namanya gosok, ya udah jelas kalau gosok bukan lagi samar ya. Gak boleh ya, pakai sendal, kecuali sudah memang ada kesepakatan nih sandal pakai aja, nggak apa-apa, gosok ini. Nah itu jelas. Kalau nggak ada kata-kata begitu, kita pakai sendal walaupun punya teman sendiri ya, sama santri. Nah itu harus bilang, itu contoh sederhananya. Karena orang-orang terdahulu itu luar biasa, seperti Rasulullah SAW. Beliau menceritakan tentang dua orang yang sedang bertransaksi beli tanah. Si fulan beli tanah dari seorang laki-laki. Beli tanah, sebidang tanah. Ketika sudah dibeli, ternyata ketika digarap ke tanah terdapat guci yang di dalamnya berisi emas dan berisi emas. Terus kemudian si pembeli ini bilang kepada penjual, disampaikanlah guci yang berisi emas ini. Aku hanya sekedar beli tanah, bukan beli guci yang di dalam terdapat emas ini. Maka dibelikan. Lah kata si penjualnya itu sama. Aku sudah menjual semua lahan yang ada di dalamnya itu. Nah, kalau seandainya orang kemudian lengah terhadap barang subhat, jangan bilang kepada yang menjual, wah lumayan nih rezeki tambahan, mungkin lebih mahal masnya daripada tanah. Tapi dia termasuk orang yang warok, dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian apa ketika ditanyakan? Kemudian ditanya kepada orang yang ada di zamannya, terus kata salahnya bagaimana? Apakah kamu punya anak laki-laki? Ya, aku punya anak laki-laki. Terus apakah kamu punya anak perempuan? Ya, perempuan. Kalau begitu nikahkan antara keduanya dan berilah nafkah, berilah oleh-oleh, berilah bonus dari emas itu. Wah, masya Allah. Solusi kembali kepada anak-anaknya. Itu salah satu contoh kewarokannya orang-orang terdahulu. Ada juga salah satu contoh warok cucu daripada Khalifah Umar bin Khattab, ya, Umar bin Abdul Aziz ya namanya. Beliau itu punya lilin khusus. Lilin ini digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan, ya, kebaikan-kebaikan umat. Beliau pakai untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab beliau sebagai pimpinan, ya. Begitu selesai kerja boleh matikan, pakai lampu sendiri, dipilah-pilah. Oh ini yang punya pribadi, oh ini yang punya umum, ya, punya masyarakat, dipilah-pilah. Kewarokannya seperti itu, ya, sampai kemudian dimatikan, punya sendiri, ya ini dipakai. Contoh kewarokannya, ya, menjaga kesubhatannya, menjaga dan lain sebagainya. Maka kalau Ustaz kan sering ketika ada ini Ustaz sampaikan ke antum, nah ini ada orang ngasih makanan, ya, kalau seandainya orang ini hanya khusus ngasih makan ke antum, Ustaz ikut makan, ikhlaskanlah ya. Asal begitu ya, gimana ya? Ada orang ngasih beras ini gitu. Ya, barangkali orang itu hanya fokus ngasih antum aja, gitu. Sedangkan kita serumah masaknya baru, makanya baru-baru. Maka ikhlaskanlah ketika bisa ikut makan, ya, ikhlaskanlah ya. Nah itu untuk menjaga jangan sampai itu jadi hal yang subhan, paling haram. Nah itu kan, nah, yang namanya juga satu keluarga besar dalam satu rumah, gitu kan. Nah itu hal-hal yang sebagai sarana kita untuk menjaga. Nah itulah maka pentingnya kita menjaga dari hal yang subhan sebagai bentuk tahapan atau poin yang kedua dari yang namanya warok. Itu harus betul-betul bisa dijaga. Karena kalau sudah kita jaga warok itu luar biasa. Dari Allah itu sangat luar biasa. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Jadi warok itu sebagai bagian upaya untuk mensucikan diri. Dan lain banyak ya.
dan lain sebagainya. Makanya sampai kemudian ada satu kisah nih, kalau kita ngomongin kisah itu sentuh anak-anak santri saja, kita semua juga senang ya. Ada seorang pemuda, ya, dia sedang santai-santai di pinggir sungai, ya iseng-lah santai gitu ya, mengikuti pinggir sungai. Tiba-tiba ada buah apel, ya, yang terlanjut oleh ahli sungai itu. Dan nggak sadarkan diri, ya, nanti nggak pikir panjang, diambil itu apel langsung dimakan, ibunya. Begitu habis dipikir tuh, ini tadi saya makan apelnya siapa ya? Aduh, bahaya ini dalam diri saya. Pemuda ini adalah sifat wawannya sangat tinggi. Ya umumnya namanya udah di sungai, daripada membantir, ya, daripada busuk kemudian dimakan, begitu kan omongnya. Tapi ada pemuda yang soleh kayak ya, insya Allah dia habiskan, terus kemudian dia berpikir, ini ya kalau yang punya dia betul-betul hidup, kalau enggak, wah saya makan barang haram dong. Ya sudah, kalau begitu saya harus menelusuri sungai ini, mencari dari mana apel ini jatuh dan siapa yang punya, saya akan minta keriduannya. Dia telusuri, nggak nemu sampai jauh, nggak nemu, tuh kan bisa begitu. Udah telusuri nggak nemu sampai jauh, ternyata begitu sudah berjuang menemukan sumber pohon dari apel ini, maka akhirnya kemudian dia tahu di sini ternyata lokasi begitu jauh, namanya sungai ya. Ya di situ terlihat ada apel, pohon apel, kemudian dia datangi, ternyata ada seorang laki-laki yang ada di situ. Dia tanyakan, wahai si fulan, apakah apel ini sama dengan apel yang ada di sini? Oh iya itu sama. Tadi pasti masih ada sisa gitu lah ya kan? Oh itu sama, ini apel sama kayak gini. Maka ini tadi hanya di sungai terus aku makan, minta ridhonya. Oh jangan ke saya cuma ngurus doang di sini. Datang aja ke sana, itu rumahnya kurang lebih jalannya 9 kiloan lah ya, sekian mil gitu, kalau itu kurang lebih 9 kiloan. Masih jalan lagi jauh untuk mencari keriduan sebuah apel, dan itu hanya di sungai. Beda kalau kita ngambil langsung dan di rumah, di toko, di mana, itu jelas ada. Ini enggak. Nah terus kemudian singkat cerita dia ketemu sama orang ini, sama yang punya. Ketika yang punya kemudian ditanyakan, oh iya. Jawabnya begini, ketika si pemuda ini minta keriduannya, terus satu apel sudah dimakan, akhirnya jawabnya enggak semudah itu aku mau beri keriduan kepadamu. Kamu harus kerja dulu sebagai imbalan atau sebagai ganti dari apa yang sudah kau makan. Kerja dulu ke tempatku tanpa bayar apapun. Itu sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Karena untuk mencari keriduan si pemilik ini, pemuda ini siap untuk bekerja selama 3 tahun tanpa digaji. Coba bayangkan, pemuda warok itu begitu dikrit. 3 tahun udah selesai. 3 tahun itu lama ya. Jadi kalau 3 hari, 3 tahun. Kisahnya itu menceritakan itu luar biasa. 3 tahun begitu udah selesai, menghadap yang punya. Pak, saya kan sudah selesai 3 tahun ini. Maka betul ya Bapak Ridho ya atas apa yang sudah aku makan. Oh enggak belum. Ada satu lagi. Kalau ini baru saya akan ridho. Apa itu Pak? Nikahkan maukah engkau nikah dengan anak? Begitu. Jadi salah satu syarat lagi mau nikah dengan anaknya. Oh mau Pak, iya. Kebetulan saya belum punya jodoh, ya kan? Kira-kira begitulah. Tapi anakku tuh nih buta, lumpuh. Waduh. Karena yang dicari keriduan, adalah terselamat dari yang subhat pada yang haram ini, ya sudah saya siap Bapak. Akhirnya berjalannya waktu nikah, ternyata yang dilihat itu tidak sesuai apa yang disampaikan oleh bapaknya. Katanya tuli, katanya buta, lumpuh, tapi ternyata cantik
belum tahu perempuan cantik kan, dia belum cantik, buta enggak, tuli enggak, lumpuh juga enggak sama sekali. Ditanyakan ke bapaknya, Pak, saat itu bapak menyampaikan bahwa calon istri saya itu buta, tuli, lumpuh, tapi kenyataan enggak cantik di luar dugaan saya. Iya, maksud saya tuli, telinga tidak pernah didengarkan kata-kata yang kotor, nggak pernah mendengarkan kata-kata yang mengandung maksiat. Buta maksudnya matanya itu tidak pernah melihat pandangan-pandangan, ya, tidak pernah melihat sesuatu yang mengandung maksiat. Berarti nggak pernah main HP, ya, dari HP masih terus buka IG, potensi masih besar walaupun nggak semua maksiat. Facebook, ya kan, buka satu sekali klik yang ada unsur maksiat muncul lagi, dan begitulah potensi masih besar walaupun nggak semua, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Lumpuh, maksudnya lumpuh tangannya kan nggak pernah dibuat pergerakan mengandung maksiat. Jalannya pun jalan kebaikan, tangannya pun selalu untuk berbuat kebaikan, bantu orang tua, bersedekah dan seterusnya. Itu yang saya maksud. Kenapa? Itu berkah menilai seorang pemuda yang solih. Gara-gara satu apel yang ada di sungai aja sampai diburu sedemikian rupa, tidak pandang lelah, waktu, capek segala macam demi mendapatkan ridhonya, tentu untuk mendapatkan ridho Allah. Dinilai inilah calon menantu yang soleh dan soleh. Siapa Fabi? Ya, ini menantu yang soleh dan soleh ya, oleh orang-orang soleh. Ya gitu ya, muda semuanya. Loh, begitu. Nah itulah contoh kita yang memang harus lebih hati-hati ya, betul-betul bisa menjaga. Kalau udah begitu, ridho sangat besar kepada kita menjaga yang sunnah. Nah itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, yang tadi kata Imam Al-Ghazali itu ada yang namanya waraul muttaqin. Apa? Waraul muttaqin. Waranya orang yang bertakwa, di mana seorang menjauhi yang halal demi mengkhawatirkan terjerumus kepada yang haram. Wah, hebat. Levelnya lebih tinggi lagi. Yang tadi itu hanya sebatas yang haram saja dihindari. Yang kedua, tidak jelas halal haram. Yang ketiga, yang halal saja dihindari demi tidak sampai terjerumus kepada yang haram. Contoh main game halal boleh, tapi dikhawatirkan lupa sholat, dikhawatirkan jadi nggak taat sama orang tua, dikhawatirkan gara-gara game disuruh orang tua beli ikan, beli telur, akhirnya jadi ribut, ada begitu. Gara-gara main game ribut sama adik, ya kan? Nah ini kalau mau masuk walaupun mutadil levelnya naik, ya. Nah itu contoh, banyak dari contoh yang lain ya. Jadi orang-orang yang menyawar walaupun mutadil itu tidak hanya meninggalkan hal yang halal pun ditinggalkan demi menjaga tidak sampai terjerumus kepada yang haram. Contohnya buat dari kesalahan kita yang profesi sebagai pedagang, sebagai pembisnis, sebagai penuntut ilmu, sebagai pembelajar dan sebagai guru seterusnya. Itu banyak contoh-contoh itu bisa kita untuk itu. Nah, maka yang keempat ini levelnya lebih tinggi lagi. Warau siddiqin. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waraunya orang-orang yang benar, siddiqin, yang levelnya papan atas. Di mana seseorang menjauhi segala yang halal, yang mana yang halal itu bisa melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, bisa begitu ya kira-kira. Yang halal dijauhi, kalau sampai yang halal itu melupakan dia dengan Allah. Berarti 24 jam full dia selalu gunakan untuk mengingat Allah. Kalau sampai yang halal pun bisa menghalangi dia sehingga dia terputus ingat sama Allah, dia akan tinggalkan walaupun haram. Apalagi yang haram ya disumpah, yang halal aja ditinggalkan kalau sampai melupakan Allah. Ya contohnya banyak, banyak.
ya. Apa contohnya? Misalnya yang halal tapi merupakan apa misalnya? Apa kira-kira? Ya, rupanya contoh sederhananya misalnya kita beli sesuatu yang uangnya halal, uang kita sendiri, barang-barang yang halal, tapi ternyata dengan membeli sesuatu ini justru kita lupa dengan Allah. Nah, ya kan? Lupa dengan Allah. Nah itu kalau levelnya level yang naik, betul-betul naik, levelnya itu tinggi, ya. Itu waro usidiri. Nah, tinggal kita mau level yang mana nih? Kalau yang biasa wajib, yaitu waro dari yang itu wajib, gak ada pilihan, Yang kedua, waro apa? Waro solihin, subhat sudah jelas kata Rasulullah, kalau sampai terjerumus pada subhat bisa terjun kepada yang haram, ya juga harus ini. Kalau yang ketiga, yang keempat, ini levelnya sudah orang-orang pilihan ya. Nah, karena apa? Karena memang kalau kita betul-betul bisa menjaga dari waro, di sini dijelaskan la zulfalah. Kalau kita tidak bisa waro dari yang diharamkan oleh Allah, wasyubhat, dan yang subhat, berarti yang haram dan subhat kita hindari. Kalau tidak ada waro dari situ, la zulfalah, tidak ada kedudukan baginya indallahi, ya, di sisi Allah. Bahkan wala qurbata lahu min ta'ala, tidak ada kedekatan baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebuah hadis ya. Nah, sebuah hadis itu kan ada hadis yang terkait apa itu inna wa amrul mu'minin bima amru bil muslimin. Kalau sebelumnya itu inna wa thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasulullah itu sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu juga ada hadis baik ya. Ada yang apa? Belum ya. Layak baru yang thayyibah, tidak akan menerima kecuali yang baik. Inna wa amarul mu'min, sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana memerintahkan para rasul. Terus kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, beramal soleh. Nah, dari ayat ini kan bisa berarti terkoneksi antara perbuatan kita dengan makanan konsumsi kita. Kalau kita makan yang baik-baik, maka motivasi kita ringan beramal soleh, motivasi kita mudah beramal soleh, motivasinya kita akan senang beramal soleh. Kalau yang kita makan barang haram, justru kebalikannya, motivasi berbuat maksiat, berbuat luka. Kenapa? Ya karena di dalam diri kita ini yang harusnya baik, maka kami jadi buruk. Kalau yang kita makan adalah barang haram. Ya. Jadi itu terkoneksi. Artinya kalau kita betul-betul bisa menjaga dari haram, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan jadikan kita sebagai orang wa'malu sholihan. Kata Rasulullah dalam Al-Quran itu beramal soleh. Ada motivasi kita untuk akan senang mudah dengan melaksanakan amal soleh. Terus ayat berikutnya kata Rasulullah disampaikan juga di runtutan hadis itu, ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah itu ya, wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kuberikan. Ya, kalau dalam Al-Qur'an ayat lain, ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah mimma razaqnakum dari apa yang kuberikan kepada kalian, rezeki yang kuberikan kepada kalian, halal dan thayyibah, halal dan baik-baik. Halal dan baik. Halal baik juga. Ya, baik itu makanan yang baik kita makan, ya. Jangan sembarangan makan. Batu dimakan, ya baik. Ya. Ya halal, batu juga halal tapi agak baik. Ya, halal baik. Walau tetap dihut wali syaitan, jangan ikutilah langkah
innahu aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah, itu kan. Nah, terus kemudian apa? Tsumma dzakara rajulan yutilu safara asy-syakh akbar yaqutu yad'ani ila sama ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Terus semua itu ya. Kemudian setelah baca ayat tadi itu, Rasulullah kemudian menceritakan, menyebutkan seorang laki-laki yang sedang bepergian, ya, sampai terlihat umal berdebu. Artinya orang musafir itu salah satu doanya mustajabah. Musafir itu salah satunya doanya mustajabah. Dia mengatakan ke atas, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku minta ini, aku minta itu. Tapi minumannya haram, wa mat'amuhu, makannya haram, wa malbasuhu, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia dipenuhi dari biaya yang berharam. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doa itu dijabah? Itu kan berarti ketika kita menjaga dari yang haram, ya. Karena di sini bahasanya amil mahari, dari apa yang diharapkan menjadi haram, maka doa-doa kita pun akan cepat terkabulkan. Maka harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kemudian berani mencuri, mengambil, menipu atau hal apapun yang menjadikan barang yang kita pakai, yang kita pakai adalah barang haram. Jangan sekali-kali, ya. Kenapa? Karena itu akan tentu tidak baik sekali buat diri kita, ya. La zulfana, tidak ada derajat baginya. Aila martabata lahu indallahi wala qurbata lahu min Allah ta'ala. Ya, tidak ada martabat di sisi Allah. Ya, tidak ada martabat di sisi Allah. Karena apa? Karena sudah jelas kalau dia sampai kemudian diterjang yang haram-haram itu, maka sudah pasti dia melanggar aturan Allah. Berarti dia tidak taat sama Allah. Apalagi lakukan batalahu, tidak ada kedekatan dengan Allah ketika kemudian diabaikan yang namanya haram, subhan, diabaikan, ya, tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita memiliki sifat waro, ya, sifat waro, menahan diri, ya, dan hal yang diharamkan secara khusus, yang subhan, ya, syukur-syukur, belajar terus-menerus, yaitu menjaga dari yang halal. Kalau yang halal saja dijaga, apalagi yang haram, yang subhan, ya. Yang halal dijaga tidak sampai, karena yang halal ini bisa jadi bahkan dikhawatirkan terjerumus kepada yang haram. Apalagi kalau kita terus belajar dari yang halal, dari segi yang halal, kalau sampai melupakan Allah, ditinggalkan, wah itu lebih hebat lagi. Tapi tidak semua orang bisa, termasuk yang menyampaikan, kan sekedar menyampaikan, ya. Tapi itulah tahapan-tahapan level menurut Imam Al-Ghazali, ya. Kita itu kalau masuk kategori sebagai orang yang waro, maka banyak sekali, ya, bahkan sampai pujian itu kata Rasul itu sebaik agama kalian adalah waro. Waro itu memang poin yang sangat besar sekali. Tanpa waro, ya, akan timbul hal-hal yang besar pula yang itu menjadi bagian dari tubuh yang kita terima. Karena nggak ada sifat waronya, nafsu yang akan muncul di situ. Ketika kita puasa, menjadi penguasa, akhirnya jadi korupsi. Ya, itu kan nggak ada sifat waronya. Ya, nggak ada sifat waronya. Ya, ada peluang untuk bisa korupsi, misalnya sekian triliun, sekian miliar, ya. Ya, peluang ada, kesempatan ada, jalan juga bisa, kekuasaan juga bisa. Ya, akhirnya nggak ada waro, akhirnya jadi melakukannya. Ya, walaupun semua orang bisa, tapi peluangnya kadang nggak ada. Orang mau ingin korupsi, itu nggak bisa. Ya, nggak tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya dan nggak bisa caranya,
Orang-orang pintar itu bisa korupsi ya karena tahu caranya. Di luar sana banyak pengen orang korupsi gitu kan, tapi tidak bisa caranya, tidak ada ilmunya. Nah, maka penting sekali ketika kita ada kedudukan, ada pangkat, ada kemudian peluang, ada harus muncul sifat powernya agar kita lebih terjaga, lebih kehati-hatian. Karena orang melakukan itu kadang-kadang bukan karena keinginan, tapi karena ada kesempatan, karena ada peluang. Nah, ketika ada peluang, ada kesempatan, kalau nggak ada sifat powernya, kemudian yang muncul apa? Nafsunya, yang muncul kemudian keinginan syahwatnya dan seterusnya. Maka penting sifat waro ini menjadi kunci utama untuk yaitu mendapatkan derajat di Allah. Bukan cuma derajat di manusia. Kalau derajat di manusia saja belum tentu mendapatkan derajat pangkat di sisi Allah. Kalau sudah pangkat derajat di sisi Allah, sudah pasti di hadapan makhluknya pun sudah akan mendapatkan derajat pangkat di hadapan makhluknya Allah. Bahkan selain dari manusia pun ikut kemudian mendoakan dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga apalagi ini tidak ada kedekatan dengan Allah bagi orang-orang yang tidak ada warok gitu. Kedekatan, dekat saja enggak ya. Nah, itu ya. Artinya motivasi dia beribadah akan berkurang. Ya. Kemudian motivasi dia beramal soleh akan berkurang. Motivasi untuk berbuat kebaikan akan berkurang. Karena la turbata, tidak ada kedekatan dengan Allah. Itulah untuk pembahasan di pagi hari ini, tidak panjang, yang penting bisa kemudian bermanfaat buat usaha kita. Jadi bisa nih ya, santai usaha kita semua yang mendengarkan, mulai kemudian muhasabah diri, introspeksi diri, apa ini yang untuk motivasi kita untuk menjadi lebih waro lagi ya, lebih waro lagi ya, untuk bisa kemudian bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Semoga istiqomah dan juga menjadi bekal kita untuk tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih, mohon maaf. Wa muwaffiqil aqwam thoriq.